Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TIJ dendam teman-teman setelah dipenjarakan oleh para Habib Alawi setelah menghina Habib Rizik Syihab. TIJ Tengku Iqbal Johar dendam. Kita lihat dulu kata-kata kotor dari TIJ ini seperti apa ya. Siapa yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, maka orang itu akan tersesat. Mulai kapan? Mulai kapan yang begitu-begitu? Kalian tahu nggak kenapa TIJ bahas mereka? Mungkin kibin-kibin masih berpikir TIJ itu dendam. Dendam sih enggak. Antum kalau mencintai kami nanti di yaumil qiyamah akan dilihat oleh datuk kami. Kemudian kalian barang siapa yang mau menyumbangkan walaupun kacang, nanti di yaumil qiyamah akan masuk surga tanpa hisab. Enggak segampang itu. Kami ini juga orang-orang sesat karena ngikutin iman. Enggak ngikutin Habib. Tapi Imat nggak pernah bilang datuknya pernah mi'raj sehari 70 kali. Datuknya udah mati, hidup lagi. Imat nggak pernah ngajarin kita untuk mencipo batu nisan. Nggak pernah. Imat kalau ngomong itu ada data. Nah, kalau Imat salah ya berarti kitabnya ikut salah juga. Misalnya Imat mengutip kalam Allah dalam Al-Quran, berarti udah cocok itu sama omongan si Topik. Rasulullah itu meninggalkan dua perkara untuk umatnya. Yang pertama Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, kemudian Al-Habaib. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, maka orang itu akan tersesat. Mulai kapan? Mulai kapan yang begitu-begitu? Siapa? Iya, si Habib Taufik Asegaf juga nggak sembarangan bicara bahwa TIJ Habib itu kan zuriat Nabi seperti itu. Ya, TIJ, dia pengen dipenjara lagi nampaknya seperti dulu ya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelemahan literasi ilmiah mereka terbukti dengan tantangan duel. Ini mukimat kawan-kawan semua. Ini pembela akut Imaduddin ya. Gus Hasan Asyarif. Jadi kalau kelemahan literasi ilmiah mereka terbukti dengan tantangan duel, Imaduddin kemana? Nggak berani debat. Hai Hasan. Aduh. Kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa tanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin. Pada kesempatan video kali ini teman-temanku sekalian, saudara-saudariku sebangsa tanah air, ya. Ini ada video tanggapan dari Garda Wali Songo Indonesia, di mana tanggapan ini adalah menanggapi tantangan duel daripada Habib Rizik Syihab. Nah, ini sungguh luar biasa ya teman-teman. Karena apa? Karena masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan erat dengan polemik asap ini kan kaitannya adalah kajian ilmiah berdasarkan literasi kitab-kitab di dalam disiplin ilmu nasab dan juga scientific test DNA. Bagi saya, kenapa Habib Rizik ini kok seakan-akan selama 3 tahun ini sangat jarang sekali terdengar suaranya di dalam membantah narasi-narasi yang argumentatif berdasarkan sumber referensi yang ilmiah dari bidang ilmu nasab daripada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Habib Rizik yang harus menanggapi itu adalah Rabi Ta'alawiyah. Habib Rizik ini baru-baru sekarang aja menanggapi. Imaduddin 2 kali loh nggak datang. Wahai Hasan, kemana beliau nggak datang debat ilmiah mengenai tesisnya? Apakah Imaduddin ini junjungan Anda ini pengecut atau gimana? Akan tetapi beliau malah justru
mengulang tragedi-tragedi lama, sebagaimana beliau juga dulu pernah menantang Kang Deddy Mulyadi, dan sekarang kembali menantang kepada orang-orang yang menolak atau keberatan atas pencalonan Habib Al-Jufri Palu, yang dikenal dengan Guru Tua Palu, sebagai tokoh pahlawan perjuangan bangsa. Nah, ini sangat jelas sekali teman-teman ya, bahwasanya memang mereka ini ya, para ex pengurus maupun anggota FPI ini yang sudah dilarang pergerakannya, peredarannya oleh pemerintah secara hukum resmi, ini masih saja bergerak secara ilegal. Dan saya berharap kepada para mukibin-mukibin untuk tidak terpancing ajakan-ajakan anarkisme seperti yang sudah-sudah. Karena apa? Karena kalian ini seakan-akan sedang diadu domba antar sesama pribumi. Kenapa? Karena saya yakin ketika hal itu akan terjadi, maka pasti Habib Rizik tidak akan ada di depan medan tempur itu. Saya jamin itu nggak mungkin. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, dia tidak pernah turun langsung menghadapi permasalahan-permasalahan pribadinya atau permasalahan-permasalahan golongannya. Dia selalu melibatkan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan keluarga dia, yaitu keluarga Ba'alawi. Dari mulai saat polemik Nasab sampai sekarang, belum pernah ada sepak terjang daripada imam besar FPI ini di dalam menghadapi tantangan debat daripada Ki Haji Imaduddin Ismail Bantani. Akan tetapi yang melayani ya narasi, argumentasi, dalil hujah daripada Ki Imad adalah para mukibin-mukibin yang dia suruh untuk maju. Seharusnya para mukibin-mukibin yang disuruhnya untuk maju. Yang datang itu adalah menantu beliau, Habib Hanif Alatos. Ada juga ahli nasab, ahli banyak-banyak ahli lah, seperti Gus Rumil Abbas ya. Kok Anda bilang beliau nggak mau datang? Kalau mau beliau datang ya. Kalau beliau mau datang itu gampang kok ya kan. Buktinya Rabitah Alawiyah saja sebagai lembaga nasab Ba'alawi datang loh, rela loh ya mengadakan diskusi ilmiah. Tapi apa? Gak ada yang beratang, pengecut semua dari kelompok Anda, kelompok Mukimat ini ya kan. Terusnya masyarakat Indonesia khususnya itu bisa menyadari ya, bisa terbuka cakrawala berpikirnya bahwasanya mereka tidak punya hujah yang argumentatif untuk melawan narasi-narasi, hujah-hujah, dalil daripada Ki Imad di dalam menakar keabsahan nasab Ba'alawi, sehingga mereka perlu untuk menjadikan para mukibinnya yang mereka anggap pandai untuk bernarasi, yang memang memiliki dasar-dasar keilmuan agama untuk membantu mereka menjawab Ki Imad. Nah, ini di awal tadi saya sudah pertontonkan teman-teman ya, video tanggapan dari Garda Wali Songo. Dan nanti pasti akan ada tanggapan lagi dari Laskar Sabilillah, PWI LS. Dan mungkin nanti ada tanggapan lagi dari Gawantara, Garuda Hitam Bangsa Nusantara, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan marwah dan kehormatan bangsa, di mana memang seharusnya ya pencalonan Habib Al-Jufri atau Tuan Guru Tua di Palu ini itu harus dikritik. Dan kritik mengkritik itu hal yang biasa. Karena apa? Karena ketika orang itu ingin mendapatkan tanda jasa kepahlawanan terhadap bangsa ini, maka harus jelas sumber referensi sejarahnya dari mana. Bukan hanya pengakuan sepihak atau informasi yang tidak bisa terkonfirmasi secara literasi sejarah. Kan begitu teman-teman ya. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mudah-mudahan semua kalangan bisa menahan diri, wabil khusus para mukibin, untuk tidak terpancing dengan narasi-narasi yang provokatif yang nanti akan menyebabkan tindakan-tindakan yang anarkis melanggar hukum. Ya, saya berharap kita pertahankan ya narasi, literasi, keilmuan kita. Ya, kita ini bangsa Nusantara yang tidak suka dengan kekerasan, tapi tidak akan mundur apabila ada orang yang melakukan kekerasan mental dan fisik pada kita. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Pengecut, Hasan pengecut, Imaduddin pengecut. Diulang-ulangnya lagi, flying victim banget kawan-kawan semua ya. Gila sih Mukimat ini, sangat-sangat flying victim teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.